Timnas Jepang bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu. Buat fan Timnas Indonesia yang berekspektasi tinggi di Piala AFF 2024, pikir ulang lagi ya kalau tahu fakta ini. Piala AFF 2024, Ronaldo Kuatih yakin bisa keluarkan penampilan terbaik bersama Timnas Indonesia. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Timnas Jepang bantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 gara-gara perkataan Hajime Moriyasu, di mana Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memasang target Timnas Indonesia finish keempat di klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi itu juga diprediksi bisa digapai Timnas Indonesia jika mengemas 6 angka tambahan dari 4 laga sisa. 6 angka itu bisa digapai Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain 25 Maret 2025 dan Cina 5 Juni 2025. Namun, bagaimana jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup? Selain menang atas Cina dan Bahrain, Timnas Indonesia wajib mencuri angka saat tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan Jepang 10 Juni 2025. Selain wajib meraih 8 angka tambahan di 4 laga sisa, Timnas Indonesia wajib berharap Jepang menyapu bersih seluruh laga sisa dengan kemenangan kecuali melawan Timnas Indonesia. Diharapkan Jepang menang saat menjamu Bahrain pada 20 Maret 2025, Arab Saudi 25 Maret 2025 dan juga tandang ke Australia 5 Juni 2025. Andai kondisi di atas terjadi, Timnas Indonesia juga sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, kata Hajime Moriyasu saat konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia versus Jepang. Saat ini harapannya Timnas Indonesia fokus di 4 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia pantang terpeleset demi mencetak sejarah yakni lolos Piala Dunia 2026. Dan berita selanjutnya, dengan Indonesia yang ikut serta dalam ajang Piala AFF 2024, cukup beragam masyarakat hingga fan Timnas Indonesia memberikan reaksi. Ada yang tidak menganggap ajang itu dan ada pula yang menganggap ajang tersebut penting. Sebagian yang menganggap bahwa ajang itu penting memiliki beragam alasan, mulai dari tanda bahwa Timnas Indonesia berprestasi jika berhasil juara Piala AFF 2024, hingga memperjelas bahwa Indonesia adalah kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Sebagian yang menganggap ajang Piala AFF 2024 adalah ajang yang tidak penting, menganggap bahwa gelar Piala AFF 2024 hanyalah omong kosong, tidak masuk agenda FIFA hingga adegan sepak bola kungfu Timnas Vietnam. Jelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia tidak ingin memasang target yang terlampau tinggi seperti juara Piala AFF 2024. Bukan tanpa alasan, pelatih Shin Tae-yong beranggapan bahwa tuntutan untuk menjadi juara Piala AFF 2024 terlalu tinggi bagi pemain U22 yang mayoritas mengisi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong kala itu mengatakan itu adalah beban bagi para pemain muda. Walau banyak fan Timnas Indonesia ingin juara, tapi kami diperkuat pemain U22 karena kesulitan memanggil pemain untuk ekspektasi jangan terlampau tinggi. Di mana perkataan pelatih Shin Tae-yong itu ada benarnya karena kami menemukan fakta dari pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali itu. Melalui manajer Timnas Indonesia Sumarji, ia menyampaikan bahwa fisik para pemain yang jauh dari harapan pelatih Shin Tae-yong. Ketika pelatih Shin Tae-yong yang melihat kondisi para pemain, beliau mengungkapkan bahwa fisik mereka jauh di bawah yang diharapkan, sehingga latihan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, kata Sumarji. Dengan fakta yang disampaikan oleh Sumarji, kami juga menghimbau nih kepada para pembaca dan juga pemirsa untuk tidak berekspektasi terlalu tinggi ya di Piala AFF 2024. Ya, syukur-syukur jika Timnas Indonesia berhasil meraih gelar pertamanya di ajang itu. Apalagi sudah ada 4 pemain yang dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong, yaitu Made Tito, Zaki Ashraf, Alvan Swaib, dan juga Arsa Ramadan Ahmad. Dan keempatnya tidak bisa melanjutkan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali karena cedera dan juga sakit. Dengan begitu,
Keempatnya diperkirakan tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dan berita terakhir, pemain timnas Indonesia Ronaldo Kuateh percaya skuad Garuda yang dihuni pemain di level U22 dapat menampilkan permain terbaik, yaitu permainan terbaik di Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Kami lebih fokus pada tim kami walaupun cuma U22, kata dia. Setelah mengikuti latihan di Bali, dikutip dari unggahan video YouTube Timnas Indonesia pada Senin 2 Desember. Saya sangat optimis dan sangat percaya tim pelatih juga percaya pada kami. Semoga kami bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia dan juga bisa membalas kepercayaan dari tim pelatih, kata Kuateh. Kuateh juga merupakan satu dari 33 nama yang dipanggil Shin Taeyong untuk mengikuti Piala AFF 2024, di mana pemanggilan ini merupakan yang pertama bagi pesepak bola kelahiran Yogyakarta itu setelah terakhir kali mengenakan seragam Garuda pada April 2023. Saat itu Kuateh yang dipanggil Indra Syafri juga memperkuat timnas Indonesia U22 pada laga uji coba melawan Lebanon. Kuateh mengatakan tak ada perbedaan cuaca yang signifikan antara Bali dan juga di Thailand, tempatnya berkarir bersama Muang Thong United. Cuaca di Bali ya normal dan tidak ada perbedaan dengan Thailand. ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan berlangsung pada 5 Desember 2024 hingga 6 Januari 2025. Rencananya tim Garuda menjalani sesi pemusatan latihan di Bali hingga Rabu 4 Desember. Turnamen ini, Indonesia tergabung di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan juga Vietnam. Tim Garuda juga akan memulai laga di Piala AFF dengan tandang melawan Myanmar pada 9 Desember, lalu bermain di kandang melawan Laos pada 12 Desember. Dua laga selanjutnya adalah tandang melawan Vietnam pada 15 Desember dan ditutup melawan Filipina di kandang pada 21 Desember. Prestasi terbaik Indonesia di turnamen level Asia Tenggara ini adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali, yaitu pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan juga 2020. Akankah di tahun 2024 ini Indonesia menjadi juaranya? Ya, kita berdoa saja bersama-sama ya.